model baru ya, artinya model yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, perbedaannya sudah Bapak Ibu ikuti, yaitu portofolio non fisik, portofolio paperless ya, sudah selesai. Penilaiannya juga insya Allah sudah mendekati akhir. Nanti tinggal tinggal menyelesaikan dan menggabung dengan nilai-nilai ujian yang lain. Nah, kemudian perbedaan yang kedua terkait dengan ujian tulis. Ya. Ujian tulis itu kalau biasanya Bapak Ibu semua peserta diundang ke dinas atau ke lokasi yang ditunjuk, yang dijadikan tempat ujian. Untuk tahun ini ujiannya dari tempat atau dari rumah masing-masing, ya, ujian tulisnya secara online. Ya, secara online nanti secara teknis sudah disiapkan oleh Pak Upi, akan disampaikan Pak Upi kapan ujiannya, linknya mana, terus jam berapa sampai jam berapa. Insya Allah nanti sudah siap ya Pak Upi ya, nanti disampaikan. Siap Pak Sasana. Kemudian perbedaan yang lain, jumlah peserta kalau biasanya itu perwakilan satu kecamatan, satu untuk guru SD, satu untuk guru TK. Untuk tahun ini sebelumnya kita buka seluas-luasnya. Alhamdulillah ada peningkatan cukup signifikan khususnya di guru SD. Ya, di guru SD ini cukup signifikan peningkatannya. SMP, guru SMP juga. Jadi total peserta itu yang sudah masuk ke kami itu ada 75 orang. 75 orang itu terdiri dari guru TK 15 orang, SD 25, SMP 12. Ya. Kemudian kepala sekolah TK 8 orang, ini yang di luar ekspektasi, karena kalau seperti biasanya satu kecamatan satu peserta kan harusnya minimal ada 15 kalau Karimun Jawa tidak ikut kan itu. Ini hanya 8. Nah, untuk kepala sekolah TK. Kemudian kepala sekolah SD ada 14, berarti ada 2 kecamatan yang tidak mengirim wakil. Tetapi mungkin ada satu kecamatan lebih dari satu wakil. Ya. SMP ini yang alhamdulillah ada satu peserta. Bapak Ibu nanti 75 orang ini semuanya kita undang untuk mengikuti seleksi tahap 2, yaitu ujian tulis dan ujian presentasi. Ujian presentasi. Nah, untuk presentasinya Bapak Ibu itu nanti kita jadwal hari Senin tanggal 14 dan hari Selasa tanggal 15 November. Jamnya seperti pada umumnya jam kantor, kita mulai jam 7 atau jam 8, nanti menyesuaikan, kita pastikan lebih dulu kesiapannya. Tetapi intinya kalau hari Senin, yang diundang hari Senin, kalaupun mulai jam 8 itu jam 7 kan sebaiknya sudah sampai di lokasi ya. Itu. Kemudian jadi Bapak Ibu nanti datang ke lokasi ujian itu hanya untuk uji presentasi. Ya, sudah tidak ada lagi ujian tulis. Karena ujian tulisnya sudah lewat online. Ya. Nah, apakah 75 orang itu 2 hari berturut-turut harus hadir? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Ya. Jadi 75 orang itu nanti akan dibagi 2. Yang separuhnya datang hari Senin, yang separuhnya datang hari Selasa. Kenapa seperti itu? Ini terkait dengan durasi ujiannya. Kita menyediakan 2 tim juri,
tim juri yang akan menguji Bapak Ibu dengan asumsi 1 orang 15 menit saja. Kalau 75 dibagi 2 itu kalau 1 hari itu bisa sampai habis maghrib Bapak Ibu. Nah, makanya kita antisipasi itu, nanti yang separuh datang hari Senin, yang separuh datang hari Selasa. Pembagiannya bagaimana nanti akan kita sampaikan setelah coaching klinik ini. Ya, setelah coaching klinik ini akan kita sampaikan siapa yang harus datang hari Senin, siapa yang harus datang hari Selasa. Hanya Bapak Ibu, dari kemarin sudah ada beberapa orang yang titip, yang sudah pesan tempat. Pak, hari Senin saya tidak bisa karena saya jadi panitia pilpet. Nah, oke, yang nggak bisa hari Senin saya catat, nanti kita undang hari Selasa. Misalnya seperti itu. Ada juga yang sudah pesan, Pak, kalau hari Selasa saya tidak bisa karena itu jadwalnya wisuda. Oke, kita catat namanya, nanti kita undang hari Senin. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini sudah punya jadwal pasti, Pak, saya bisanya datang hari apa, Senin atau Selasa, silahkan segera menghubungi saya. Nanti biar biar saya catat, kemudian undangannya sesuai dengan yang jenengan kehendaki. Artinya kita upayakan sedapat mungkin dua-duanya dapatlah, tidak meninggalkan salah satu gitu. Intinya itu Bapak Ibu. Cuma kalau nanti semuanya minta hari Senin, tidak ada yang mau hari Selasa, ya saya yang susah. Jadi intinya silakan nanti yang memang punya kepentingan khusus, saya pikir 75 orang nggak mungkinlah kepentingan khusus bareng-bareng gitu. Kepentingan khusus bareng-barengnya ya ujian Gupres ini tentunya gitu. Oke Bapak Ibu, jadi untuk ujian presentasinya nanti konsepnya. Nah, yang akan diujikan apa? Yang pasti sesuai di dalam edaran nanti adalah terkait dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial itu untuk guru, ya sesuai dengan 4 kompetensi guru. Kemudian untuk kepala sekolah terkait dengan kompetensi supervisi dan kompetensi manajerial. Itu yang materi-materi yang akan diujikan. Soalnya apa? Terserah pengujinya. Ya, jadi panitia tidak mengatur harus bertanya tentang ini, harus bagaimana, karena panitia sudah percaya penuh. Tim juri kami, tim juri yang handal dan sudah paham apa yang akan disampaikan. Kemudian yang presentasi itu tadi untuk interview atau wawancara. Kemudian nanti ada ujian yang sifatnya presentatif. Jadi mempresentasikan sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau biasanya presentasi itu peserta membuat bahan, membuat materi, entah berupa PTK atau berupa best practice. Best practice yang kemudian dipresentasikan. Untuk kali ini, tahun ini, Bapak Ibu cukup mempersiapkan apa yang sudah diupload di PMM yang berupa aksi nyata. Aksi nyata, ya. Aksi nyata yang sudah Bapak Ibu upload di PMM, yang linknya sudah jenengan daftarkan di form pendaftaran kemarin, itu silakan dipilih salah satu, ya, dipilih salah satu yang nanti akan dipresentasikan.
Nanti juri juga akan kita sajikan, ini linknya yang akan dipresentasikan. Jadi tidak perlu membuat best practice, tidak perlu membuat alat peraga, cukup nanti yang ada di PMM itu yang dipresentasikan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, jadi perbedaannya seperti itu. Loh Pak, kan kemarin saya nggak ngupload di PMM linknya. Lah silahkan dipersiapkan, yang tidak ngupload nanti bisa memberitahu saya, nanti akan akan mempresentasikan apa linknya, segera diupload di PMM. Ya, segera diupload di PMM, nanti linknya segera disampaikan ke saya untuk saya sampaikan ke tim juri. Kira-kira itu Bapak Ibu perbedaan-perbedaannya. Nanti secara lebih teknis mungkin Pak Upi akan bisa menambahkan ya terkait dengan presentasi, yang mana yang harus dipresentasikan dan sebagainya. Karena jujur saja saya sendiri untuk PMM baru download aplikasinya tapi tidak tahu mau ngapain. Baru tahu cara buka aplikasi PMM itu, karena saya kan bukan guru ya, mau ngapain juga kan, cuma lihat-lihat gitu aja. Gitu Pak Upi, pengantar dari saya, mungkin nanti akan ada diskusi-diskusi lebih lanjut, nanti kita kita bersama-sama Pak Upi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun Pak Sarjono atas pembukaan kegiatan teknis kita ya Bapak Ibu nggih. Baik Bapak Ibu. Untuk tadi, karena ini kegiatan baru ya Bapak Ibu ya. Untuk aksi nyata pasti Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan aksi nyata. Dan saya tambah lagi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu punya karya yang lebih keren lagi misalkan. Kalau di aksi nyata kan mungkin Bapak Ibu baru percobaan nggih, dan masih coba-coba dan karyanya belum bagus. Dan Pak Sarjono menginformasikan kalau di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu tidak bisa mengedit Pak Sarjono. Jadi kalau sudah diunggah, Bapak Ibu sudah terlanjur mengunggah, Bapak Ibu tidak bisa memperbaiki lagi, dan itu harus menunggu tim validasi dari kementerian untuk bisa mengedit. Nah, yang saya khawatirkan Bapak Ibu karyanya yang diunggah itu bukan karya terbaiknya, karena hal yang baru Bapak Ibu mencoba mengunggah ternyata masih belum bagus. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan opsi yang bukti karya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menerapkan satu model pembelajaran, satu praktik baik di kelas, silahkan Bapak Ibu unggah di bukti karya juga bisa. Jadi seperti ini Bapak Ibu, pada waktu presentasi guru berprestasi, yang kita nilai itu bukan karya Bapak Ibu sekarang, tapi rekam jejak yang sudah Bapak Ibu torehkan di masa lalu. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi semakin banyak aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian semakin banyak bukti karya Bapak Ibu yang sudah torehkan di platform Merdeka Mengajar, itu akan memiliki poin yang cukup tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Jika nanti ada pertanyaan silahkan diajukan, langsung saja bisa open mic Bapak Ibu. Kemudian Pak Sarjono saya mohon izin untuk menyampaikan soal ujian tulis nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu saya mohon izin share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan khawatir karena soal yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti akan saya kirimkan via WA Bapak Ibu, atau Bapak Ibu nanti bisa masuk ke halaman ini nggih. Linknya nanti saya kopikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti di bawah lini masa ini akan ada link soal ujian tulis. Nah, untuk latihan Bapak Ibu silahkan mencoba link yang sudah saya siapkan, silakan diuji coba Bapak Ibu
linknya sebentar. Oke, sudah kami siapkan soal untuk Bapak Ibu uji coba. Jadi ada beberapa hal penting yang harus kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, soal ini memiliki waktu Bapak Ibu. Soalnya nanti berjumlah 50 soal, waktunya 60 menit. Mohon Ibu dan Bapak mencermati time, waktu yang berjalan mundur di pojok kanan atas Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu tidak menghabiskan waktu 60 menit. Karena jika waktu habis, soal ini akan otomatis tertutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar cermat untuk memperhatikan waktu yang ada di pojok kanan atas. Kemudian soal ini kami rekam dengan sistem Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu kameranya aktif di laptop Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu akan terekam oleh sistem kami. Jadi di pojok bawah, pojok kanan bawah ini akan mengcapture video Bapak Ibu yang akan merekam selama Bapak Ibu mengerjakan soal guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai nantinya. Seperti itu Bapak Ibu, soal ini silahkan Bapak Ibu uji coba nanti. Silahkan cek Bapak Ibu, soalnya ada 12 soal di sini. Soal uji coba ini silahkan diklik-klik saja. Tokennya 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu ya, token ujiannya. Nah untuk soal yang real nanti insya Allah akan kami launch hari Kamis ya, nanti dijelaskan oleh Pak Sarjono waktunya, rentang pengerjaannya kapan, kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan di waktu apa saja. Tentu saja nanti kalau bisa memang Bapak Ibu mengerjakan di waktu-waktu yang benar-benar Bapak Ibu rileks ya, jadi tidak di jam Bapak Ibu mengajar, bisa sore hari atau malam hari. Jadi dipastikan nanti tidak ada hal-hal yang mengganggu performa Bapak Ibu saat mengerjakan ujian tulis. Seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang jelas boleh Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Ada yang ditambah Pak Sarjono, monggo. Oke, Pak. Silakan. Tadi sepertinya ada yang angkat tangan tadi, siapa ya? Kok hilang? Tangannya yang diangkat hilang lagi. Nah ini Budian Amperiana, silakan Budian Amperiana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk menutup kamera karena sinyal, Pak. Itu tadi yang link untuk soal. Tadi kan Pak Upi menjelaskan ada di pojok kamera. Tadi belum muncul yang pojok untuk kameranya yang bagian mana, nggih, Pak? Pojok kanan bawah, Budian. Oh, pojok kanan bawah, nggih. Oke. Nanti pastikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuka link itu pertama kali, nanti ada pesan ya, allow meminta izin akses ke kamera ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu izinkan, biasanya dalam bahasa Inggris ya, dengan kalimat allow. Jadi pastikan Bapak Ibu mengizinkan itu. Ngaten nggih Budian nggih dan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, kaitannya dengan presentasi tadi nggih Pak Upi, kan untuk yang PMM kemarin kan ada yang karena tergesa-gesa kan ada yang kurang memenuhi kriteria yang ada di PMM. Berarti misalkan yang aksi nyatanya itu sudah lengkap, berarti dimasukkan ke link itu tadi karya, terus kemudian nanti linknya dikirimkan ke Pak Sarjono ngoten, yang untuk digunakan presentasi. Atau bisa juga pada waktu Bapak Ibu presentasi juga bisa Bapak Ibu sampaikan. Jadi tim juri akan menilai Bapak Ibu bukan karya yang baru saja dibuat, tapi rekam jejak Bapak Ibu.
Nah, rekam jejak guru di era sekarang itu kan akan rekam jejaknya di platform Merdeka Mengajar ya Bu Dian nggih. Nanti diaturkan Oke. saja ke tim juri, misalkan jenengan aturi linknya langsung di LCD proyektor atau bisa dibuat barcode. Bapak Ibu ini link saya, atau Bapak Ibu Dian juga bisa menampilkan langsung presentasi pada waktu membuka langsung di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bu Dian buka platform Merdeka Mengajar, kemudian jelaskan saja apa yang sudah Bu Dian lakukan di aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu Bu Dian. Oke. Terima Nggih. kasih Pak Upi penjelasannya. Nggih, Terima nggih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Dian. Ini ada yang tanya Bu Evi Nur Afia. Soal real berapa nggih Pak? Tadi terpental. Soalnya 50 ya Pak Upi? Nggih, 50. 50 soal pilihan ganda semua. Ya, jadi tidak ada soal IC karena nanti terkait dengan dengan penilaian yang berbasis online. Oke, begitu Bu Evi. Durasi 60 menit. 60 menit, Bu. Jadi nanti secara otomatis 60 menit akan tertutup kalau belum selesai. Begitu nggih, Bu Evi Nur Afia. Ada lagi monggo? Pak Soleh, silakan Pak Soleh. Terima kasih Pak. Untuk soal tadi 50 menit itu materinya itu berasal dari materi apa? Apakah dari PMM yang 3 topik tersebut ataukah 9 topik Pak? Terima kasih dari saya. Baik Pak Soleh. Tidak paham ya. Materinya berkaitan tentang kurikulum Merdeka Pak Soleh. Tentang kurikulum Merdeka dan 4 kompetensi guru ya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan itu Pak Soleh. Oke, bagaimana Pak Soleh? Sudah dijelaskan Pak Upi nggih. Jadi intinya begini, untuk ujian tulis, bareng-bareng ngomongnya. Untuk ujian tulis itu nanti kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Intinya itu Pak Soleh. Sama lah seperti UKG, seperti pretest, seperti ujian-ujian yang biasanya diagendakan oleh Kemdikbud itu. Kalau yang tertulis biasanya seputar itu, seputar kompetensi pedagogik dan profesional. Kira-kira seperti itu Pak Soleh. Kisi-kisinya ya itulah. Gitu nggih Pak Soleh. Ya. Selama ini yang saya pelajari kan dari topik 1, 2, 3 itu Pak. Ya. Terima kasih kalau itu materinya. Nggih. Monggo yang lain. Ada pertanyaan ini Mbak Jan. Dari Bu Nariswati ini, mohon penjelasan ulang pemilihan link PMM yang akan dipresentasikan dikirim kemana. Baik, Bapak Ibu nanti saya kirimkan WA ke panjenengan nggih. Saya akan membuat satu Google Form. Nanti silakan Bapak Ibu kirimkan. Nanti sampai hari Minggu nggih Bapak Ibu nggih. Sampai hari Minggu nanti sampai hari Sabtu saja. Karena hari Minggu nanti link itu akan saya atur ke tim juri. Jadi Bapak Ibu silahkan mengirimkan link aksi nyata ataupun bukti karya di platform Merdeka Mengajar dari link yang saya atur ke panjenengan lewat via WA nanti. Nanti silahkan Bapak Ibu mempastekan di link itu Bapak Ibu. Ngaten nggih? Oke, lanjut ini ujiannya kapan ya Pak? Ya. Jadi ujian tulisnya itu besok siang mulai besok jam 14 ya Pak Upi.
Nggih. Jam 14.00 itu sudah dibuka, nanti jam 24.00 itu link tertutup. Nah, silahkan Bapak Ibu ambil waktu yang paling nyaman untuk mengerjakan. Durasinya 60 menit. Ya, jadi untuk ujian tulisnya. Kemudian untuk presentasinya hari Senin dan hari Selasa, tergantung nanti panjenengan akan dapat jadwal kapan dan tim juri yang mana. Itu nanti akan kita sampaikan setelah semuanya semuanya dipersiapkan. Terkait dengan ini tadi sudah beberapa yang minta jadwal presentasi, yang ada yang minta hari Senin, ada yang minta hari Selasa. Itu Bapak Ibu, dan sebelumnya nanti ini saya perlu tanya lebih dulu pada Bapak Ibu semua. Apakah harus dibuatkan grup WA supaya bisa berdiskusi di sana, atau cukup dengan WA Blast untuk info-info dari kami? Monggo. Ini tawaran, kalau memang harus ada grup, nanti kita bukakan grup khusus untuk 75 orang plus saya plus Pak Upi mungkin. Nanti yang dibuatkan grup aja Pak. Buatkan ya Pak ya, saja. buatkan grup. Oke, kalau sepakat buat grup, nanti setelah coaching ini saya buatkan grup, sehingga nanti yang tinggalan, yang listriknya mati, yang sinyalnya lari, ini nanti bisa diperdalam lagi di grup nanti. Kira-kira seperti itu Pak Upi. Nggih. Wonten rekamannya Pak Sardono. Nggih, wonten Nggih. rekamannya, silakan Aman, nanti betul. yang mau mengikuti mengulang dari awal, nanti minta link rekaman ke Pak Upi. Monggo, gitu mungkin dari saya. Ada lagi yang lain? Masih banyak ini Pak Joy. Ya Pak. Monggo Bu Nurul. Terima kasih Pak. Mau bertanya, mohon izin sama Pak Upi untuk bertanya tentang nanti untuk presentasi itu, apakah kita menggunakan hanya melihat link saja ketika di PMM, atau kita menggunakan PowerPoint untuk menerangkan, atau sekedar kita membuka PMM kemudian kita menerangkan, atau melalui PowerPoint. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Nurul, terima kasih. Boleh pakai PowerPoint Ibu, tapi tentunya materinya juga materi yang sudah Ibu unggah di PMM nggih. Misalkan kalau di PMM nanti ditayangkan di LCD kan tidak bisa besar nggih tampilannya nggih. Nah, dan Ibu pengen membuat tampilannya lebih menarik, tentunya Bapak Ibu boleh menggunakan PPT. Tapi di PPT Ibu juga harus dikasih bukti nggih, link. Jadi dijelaskan nanti ke dewan juri, Bapak Ibu dewan juri, materi yang saya sampaikan di PPT ini merupakan materi yang sudah saya unggah di platform Merdeka Mengajar. Buktinya seperti ini, jenengan klik saja di layar LCD nanti tampil ngelink ke PMM. Nah, itu bukti otentik yang tidak bisa dibuat saat itu, seperti itu nggih Bu Nurul nggih. Siap. Boleh Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Oke, dari siapa nih tadi? Yang menanyakan tes tertulis mulai hari Kamis sampai hari apa Pak? Sampai hari Kamis Bu. Hari Kamis sampai hari Kamis. Hari Kamis siang sampai Kamis malam ya. Jam 2 siang dibuka, nanti jam 12 malam ditutup. Jadi Bapak Ibu ingat, itu durasinya 60 menit. Kalau mau mengerjakan malam, ya berarti paling tidak jenengan jam 11 malam harus sudah mulai, karena jam 12 itu sudah tertutup. Kalau nanti jenengan mengerjakan jam 12 kurang 5 menit, baru mengerjakan 5 tiba-tiba tertutup, nanti kan kasihan. Gitu Bapak Ibu, kira-kira. Jadi nanti silahkan, ada yang tanya sudah mengerjakan, terus tiba-tiba listrik mati misalnya, apakah sudah terekam? Sudah ya Pak Upi ya? Atau belum ya?
Belum, Pak. Belum, berarti nanti mengulang, bisa mengulang. Boleh, nanti Nah, bisa bisa mengulang, Ibu. Ya, jadi kalau listrik mati, kendala sinyal terus terputus, nanti bisa diulang lagi. Sebelum di-submit. Betul. Nah, sebelum di-submit itu tidak masuk, Bapak Ibu. Gitu nggih, Pak Sapagi mau yang tanya Muhimmatul Aliyah. Monggo yang lain bisa lewat angkat tangan, bisa ditulis. Boleh. Monggo Pak Soleh, belum dibuka mic-nya. Terima kasih, Pak. Nah. Untuk ujian itu hari Kamis berarti 1 hari saja, Pak? 1 jam saja, Pak. Enggak sampai 1 hari, Pak. Enggak, Itu yang ujian tulis. Maksudnya waktunya kan memang 1 jam, tapi Ya. itu untuk 1 hari ataukah berapa hari ataukah 1 minggu? Jam 2 siang dibuka, jam 12 malam ditutup, Pak. Berarti hanya 1 hari. Enggak sampai 1 hari dong. Oh. Kan siang sampai malam. Gitu Pak Soleh. Nggih. Maka yang lain. Bu Devin, silakan Bu Devin. Ya Pak, selamat siang. Saya mau tanya tentang presentasi itu kan bisa menggunakan yang di bukti karya. Kalau di bukti karya itu kan berbentuk video. Saya ada yang best practice itu berbentuk video. Itu kira-kira berarti harus membuat presentasi atau bisa menampilkan videonya saja dengan kita menjelaskan dari video itu. Apa harus membuat PPT-nya juga? Silakan. Ini Oke, baik Ibu Devin. Boleh Ibu, kalau Ibu misalkan pengen menampilkan sesuatu yang terbaik ya, dan Ibu pengen membuat PPT dipersilahkan Ibu. Buat PPT dulu, nanti kalau bisa link videonya itu juga dimasukkan ke PPT-nya. Atau video itu bisa Bapak Ibu, bisa Ibu Devin screenshot, kemudian tempelkan di PPT, kemudian Ibu menjelaskan apa yang Ibu lakukan, praktik baik apa saat itu yang tampil di screenshot-nya. Itu malah jauh lebih keren, Bu Devin. Tapi yang paling penting, Bu Devin harus membuktikan bahwa bukti karya Bu Devin itu sudah terunggah di platform Merdeka Mengajar. Ya kan kebetulan kemarin yang untuk apresiasi GTK itu kan mengunggah best practice, ngaten. Berarti nanti bisa di screenshot terus dibuat PPT, ngaten nggih, dikasih tulisan di bawahnya, ngaten nggih. Iya, Ibu jelaskan secara detail. Ibu melakukan praktik baik apa, step-stepnya apa. Nah, itu supaya Dewan Juri juga bisa mengetahui dengan detail apa yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu. Iya Pak, untuk durasi waktu presentasinya berapa Pak Sarjono? Durasi waktu per peserta 15 menit, Bu. 15 menit itu sudah termasuk tes wawancara. Jadi silakan nanti diatur presentasinya berapa menit. Tidak usah terlalu lama-lama, tetapi bisa apa yang ingin jenengan sampaikan bisa tersampaikan sehingga masih ada waktu dari Dewan Juri, dari tim juri untuk mendalami materi yang jenengan sampaikan. Kalau 15 menit dihabiskan untuk jenengan bercerita, nanti Dewan Juri tidak bisa memperdalam permasalahan yang jenengan sampaikan, nanti takutnya akan berpengaruh pada penilaian. Kira-kira seperti itu, Bu Devin. Berarti tes wawancaranya itu berkaitan dengan presentasi yang kita tampilkan, ngaten nggih, Pak? Untuk yang tes wawancara. Jadi itu satu paket 15 menit itu sudah ada tes wawancara yang terkait dengan kompetensi tadi, sudah terkait dengan presentasinya. Intinya nanti pertanyaan-pertanyaan dari tim juri sudah mengarah pada penguasaan kompetensi sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Intinya itu Bu Devin.
Jadi tidak ada nanti jenengan bayangkan ini sesi untuk tes kompetensi kepribadian, kemudian ini ada sesi untuk tes kompetensi sosial, kemudian ini ada sesi untuk tes presentasi. Tidak seperti itu. Itu nanti Dewan Juri sudah punya formula sendiri untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu semua tadi. Gitu Bu Devin. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, cukup wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lagi yang lain? Yang angkat tangan? Ada tambahan Pak Upi? Dipersilakan Pak Upi. Siap Pak Sarjono. Sinyal saya kayaknya hilang tadi. Ada pertanyaan lagi nih Pak Sarjono. Apakah boleh praktik baik dibuat baru saat ini? Boleh Ibu, boleh, tapi dengan syarat praktik baik yang sudah Ibu lakukan itu sudah terunggah di platform Merdeka Mengajar. Kan masih ada waktu ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, masih ada kesempatan. Silahkan Bapak Ibu mengunggah sebanyak-banyaknya di platform Merdeka Mengajar. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada atau belum terpikirkan, nanti Bapak Ibu bisa setelah ini bisa mempersiapkan pertanyaan. Nanti kita diskusi lebih lanjut di grup WA, nggih. Nanti yang karena mungkin ini banyak yang ngeblank, banyak yang sinyalnya timbul tenggelam. Nanti bisa kita perdalam lagi grup WA. Masih ada waktu. Gitu nggih Bapak Ibu. Suaranya enggak jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Ini koneksi saya juga agak bermasalah juga ini, seperti Pak Basuki itu. Baik, kita tutup Bapak Ibu nggih. Nanti kita sambung lagi seperti ngendikannya Pak Sarjono tadi. Kita sambung lagi di grup WA yang akan segera kami buat Bapak Ibu. Baik, demikian Pak Sarjono, terima kasih sekali atas pencerahannya siang hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu beserta guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi yang siang hari ini tersekolah di kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu jangan lupa kegiatan ini juga kami rekam, nanti juga akan kami share di grup WA kita. Baik, kurang lebihnya kami berdua mohon maaf jika mungkin saja ada perkataan kami berdua yang kurang berkenan Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.